Tes. Oke. Cerita skripsiku. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin video ini. Video cerita skripsi gue. Mulai dari gue mencari tema, memikirkan bagaimana skripsi gue di masa depan, sampai akhirnya gue skripsi. Nah, gue bikin video ini tuh karena lu tahu gue kemarin kan gue diundang sebagai pembicara 2 kali. Yang pertama itu gue diundang oleh Prodi Sains Data Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Gue ngomongin tentang bisnis intelijen dan Tableau. Kedua itu webinarnya Kamase. Ini yang pertama publik, lu pasti tahu karena gue nge-share di story IG dan Twitter. Di yang satu ini internal, jadi ya gue nggak nge-share ini, nggak open to public. So yang kedua ini internal, ini dari Kamase, komunitas energi yang gue ikutin pas kuliah. Ini gue dua kali jadi pembicara. Nah, dari dua webinar ini, dua-duanya nanya yang sama intinya sama. Oke. Jadi gue kalau di webinar ya, gue tuh kalau udah selesai webinar itu gue nggak langsung live. Gue agak standby beberapa menit, 2-3 menit lah, atau 1-2 menit lah, tergantung panitianya apakah gue apakah mereka ada lanjutan internal mereka atau enggak. Tapi biasanya gue standby dulu, enggak langsung live. Nah, biasanya ketika standby itu panitia atau dosen yang masih ada di situ, atau teman-teman atau pokoknya panitia yang ngatur acara webinar itu ada pertanyaan lanjutan. Jadi pertanyaan di luar forum. Oke, pertanyaan di luar forum. Nah, pertanyaan dari kedua webinar ini tuh intinya sama. Kenapa gua yang dari teknik fisika akhirnya terjun ke data engineer, ke data scientist, atau secara umum ke dalam dunia pemrograman, programmer? Kenapa gitu? Nah, gue selalu jawab di kedua kesempatan itu, gue selalu jawab itu bermula dari skripsi gue. Dari skripsi gue, dan yang akhirnya membuat gue menemukan passion di programmer. Nah, sekarang gue mau menceritakan itu semua ke lo melewati YouTube ini dan podcast. Nanti gue bakal taruh ini di podcast. Karena ini cerita, jadi mungkin gue wanti-wanti dulu. Ini bisa menjadi sangat panjang, tapi bisa juga menjadi tidak terlalu panjang. Gue usahakan tidak terlalu panjang biar lu nggak bosen kayak gitu, biar nggak usah muter-muter. Tapi lu dapat inti dari pengalaman gue. Cuma ya kalau misalnya panjang, mohon maaf kayak gitu. Jadi lu bisa dengerin YouTube ini atau podcast ini sambil tidur atau buat pengantar tidur lah. Jadi lu dengerin gue tiba-tiba kali aja. Oke. Ya untung aja ini rekaman ya. Coba kalau misalnya live gitu langsung, gue lagi live YouTube, gue ngomong, halo ini gue skripsi mulai dari ini terus lu apa mas, wah kan nggak enak ya, ditinggal tidur. Gue mau ngomong capek lu tidur. Tapi kalau ini nggak apa-apa lu tidur kalau dengerin ini karena rekaman. Gue juga paling udah tidur nih pas rekaman ini muncul. Pas lu denger juga mungkin gue lagi tidur. Gue nggak mikirin lu nonton atau enggak, pokoknya mungkin gue udah tidur. Oke. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi gini, cerita skripsi gue tuh dimulai dari semester 5. Semester 5 di teknik fisika adalah semester yang bisa mengambil mata kuliah pilihan. Kita bisa mengambil mata kuliah pilihan ketika kita udah semester 5. Jadi 2 tahun belajar fundamental, belajar mata kuliah wajib. Semester 5 lu bisa ngambil mata kuliah pilihan. Di teknik fisika ada 3 pilihannya, yaitu akustik, instrumentasi, dan energi. Nah, biasanya mata kuliah pilihan itu digunakan untuk membantu kalian mencari topik skripsi. Namanya juga pilihan. Pilihan kan kayak kalau lu milih itu berarti lu udah sepakat sama diri lu sendiri bahwa lu akan
menguasai atau akan mempelajari lebih dalam si mata kuliah pilihan itu, ya kan? Nah juga pilihan kan berarti sunnah ya, lu boleh ngambil atau enggak. Kalau lu ngambil berarti lu anggap itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keinginan lu. Kalau nggak dipilih berarti kan nggak sesuai dengan lu. Oke, setuju dong. Nah masalahnya dari ketiga ini nggak ada yang gue suka. Lu bayangin men, gue di kuliah di teknik fisika, mata kuliah pilihannya cuma tiga-tiganya gue nggak suka. Gue mau apa coba? Skripsi apa coba? Mati gue kalau nggak ada sesuatu yang akhirnya gue lakukan. Mati gue, nggak bisa bertahan. Atau mungkin gue stres, salah jurusan, shit, udah semester 5 men, salah jurusan, buset. Wah bahaya, udah 2 tahun men, uang terbuang sia-sia. Jadi tapi akhirnya nggak, dan nanti gue kasih tahu. Nah kenapa dari 3 itu gue bilang nggak ada yang suka, atau at least nggak ada yang serk sama keinginan gue, sama hati nurani gue. Oke, pertama akustik itu kan gelombang bunyi ya. Nah asal lo tahu, dari semua materi fisika, dari semua konsep fisika, konsep yang paling susah gue kuasain, yang gue pahamin, paling susah gue pahamin adalah konsep gelombang. Baik itu gelombang cahaya, gelombang bunyi, ataupun gelombang elektromagnetik. Itu 3 hal yang paling buset susah banget buat gue mahamin. Itu kayak gue udah, ini otak nih, lu kalau bisa istilahnya, kalau bisa ngelihat asap keluar dari dari kepala gue, mungkin kalau udah belajar 3 itu asapnya itu udah invisible kali, saking udah hilang. Pokoknya nggak bisa pokoknya nggak bisa untuk belajar gelombang tuh susah banget. Makanya dari dulu, dari SMA ya, bukan dari kuliah aja, dari SMA tuh gue nggak suka gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik. Dan gue nggak, kalau ditanya tentang difraksi dan apapun lah, difraksi suara, difraksi cahaya, nggak mudeng gue. Bukannya gue nggak mau bantu lu ya, gue nggak mudeng, sumpah dah, swear. Oke. Nah jadi alasan itulah makanya gue nggak pernah ngambil, kalau misalnya suruh milih, gue nggak pernah milih akustik. Dulu waktu komunitas akustik namanya ARC, Acoustic Research Center, buka open recruitment, oprek, itu gue nggak tertarik sama sekali gitu. Walaupun mereka riset gitu, gue dulu memang suka kayak riset nih keren, tapi akustik men, gelombang bunyi men, aduh susah dah. Gue takutnya nggak bisa bertahan di situ, nggak bisa survive, dan akhirnya gue menderita, dan nggak mau gue. Oke. Nah terus yang kedua itu instrumentasi. Nah instrumentasi mungkin lu bertanya-tanya, kenapa lu nggak ngambil instrumentasi? Ini kan ngoding juga, lu juga ujung-ujungnya ngoding. Ya ngoding, tapi menurut gue pada saat itu instrumentasi itu ngodingnya ke arah hardware, Arduino, pisok, apalagi antena mungkin, Komdat ya. Itu nggak deh, gue nggak bisa. Gue nggak terlalu senang, nggak terlalu suka sama programming untuk hardware. Kenapa ya? Ya nggak suka aja gitu. Nggak suka aja. Mungkin dulu gue pikir hardware itu apa istilahnya? Mungkin ya hardware yang gue punya atau yang gue tahu saat itu tuh hardware yang masih yang out of date. Jadi udah jadul gitu, dan nggak bikin gue tertarik. Tapi kalau ngoding yang kayak AI, ML gitu kan itu future, masa depan gitu. Dan makanya gue tertarik kayak gitu. Nah terus itu instrumentasi, gue nggak milih instrumentasi, atau gue nggak berfokus ke instrumentasi karena gue nggak suka ngoding untuk hardware. Ketiga adalah energi. Nah pada semester 5 atau semester 6
gue memutuskan. Jadi awalnya kalau tiga ini kan gue nggak milih akustik, gue nggak milih instrumentasi, berarti gue harus milih energi dong pilihannya. Ya kalau nggak milih energi, gue nggak ngambil mata kuliah pilihan apa dan gue nggak bisa lulus dong, karena ada syarat mata kuliah pilihan yang harus diambil. Dari 144 mungkin ngambil 144 20 SKS-nya itu pilihan. Nah gue harus memilih mana nih yang gue harus ambil energi. Pilihan mana yang harus gue ambil, dan akhirnya gue memutuskan ngambil energi. Dan waktu itu kebetulan gue masuk juga komunitas Kamase, komunitas mahasiswa sentra energi. Pokoknya itu berfokus sama energi. Itu gue banyak belajar energi dari situ, banyak mencoba segala hal tentang energi, terus melihat proyek-proyek energi yang dilakukan oleh Kamase, terus NRB, EBI dan lain sebagainya. Gue merasakan itu, dan sampai akhirnya di posisi gue semester 7, pas gue semester 7 ya, dimana itu waktu-waktu yang harus menentukan gue mau skripsi apa. Pengalaman energi gue itu ternyata tidak membantu untuk menumbuhkan minat untuk skripsi di energi, karena nggak tahu kenapa tekad gue atau minat gue di bidang energi, walaupun gue udah milih ya, kayak udahlah gue mau ke energi coba, tapi ternyata minat gue nggak full, nggak bulat 100%, bahkan mungkin 50-50 kali ya, 50%. Gue bimbang. Ada di sisi lain gue harus milih mata kuliah pilihan, atau harus milih pilihan konsentrasi gue harus kemana. Kedua, gue nggak menemukan titik klopnya gitu, gue nggak nemu. Akhirnya akhirnya dari awal semester 7 itu kapan ya, 2018 pertengahan sampai akhir ya. Oke, nah dari selesai KKN itu akhirnya gue berpikir ulang, merenung, karena gue bentar lagi mau skripsi, udah semester 7, semester 8 kayak gitu, gue harus lulus. Tapi di sisi lain, gue ternyata dari 3 konsentrasi nggak ada yang gue suka, nggak ada yang bikin minat gue 100% bulat. Gue yakin, komit gitu untuk ngambil hal itu, dan gue jadikan passion atau gue jadikan topik skripsi. Belum ada saat itu. Akhirnya gue merenung, gue berpikir bagaimana caranya gue harus menemukan topik. Lagi-lagi gue agak idealis waktu itu, dan jujur idealis gue saat itu sangat membantu gue mencari passion. Jadi nggak ada salahnya lu punya idealis. Jadi idealis saat itu gue adalah gue pengen skripsi yang sesuai passion. Oke, sesuai passion. Gila, itu idealis banget. Karena gue pikir ya, skripsi itu lama. Gue banyak dengar cerita bahwa skripsi itu berat, bikin stres, bikin nggak mood makan, nggak mood ngapain lah. Jadi banyak cerita jelek tentang skripsi, dan gue nggak mau itu. Ya konsekuensi logisnya gue harus nyari skripsi yang sesuai passion, biar gue bahagia mengerjakan selama proses atau selama rentang waktu skripsi. Oke. Nah, akhirnya dari mulai selesai KKN kalau nggak salah semester 6, berarti KKN kan 6-7 ya, antara itu berarti semester 7 gue udah mulai mencari tahu apa passion gue. Caranya apa? Caranya ya baca artikel yang banyak, nonton YouTube yang banyak, dengerin podcast yang sering kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang ya lu kalau lu mau mencari sesuatu yang lu sebenarnya nggak tahu kan, lu harus nyoba banyak hal kan. Nah salah satunya gue baca artikel, semua hal gue baca, nonton YouTube semua hal gue baca, terus podcast juga semua podcast gue denger. Apapun topiknya.
Dan sampai suatu hari gue menemukan minat di artificial intelligence. Waktu itu kalau nggak salah gue nonton YouTube tentang Tesla. Pokoknya berhubungan sama Tesla. Jadi Tesla bikin, ya kan lo tau sendiri, Tesla punya mobil listrik yang bisa self driving itu pakai artificial intelligence. Dari situ gue pikir bahwa artificial intelligence itu merupakan teknologi masa depan yang juga bisa membantu umat manusia. Dari situ gue berpikir bahwa ini adalah jalan ninja yang harus gue ambil, karena gue yakin gue dan semua orang juga pengen punya sebuah karya atau sebuah pemikiran atau sebuah hasil dari jeripayahnya yang bisa bermanfaat untuk umat manusia. Gue yakin lu pasti punya juga. Oke, nah gue waktu itu bertemu dengan artificial intelligence dan gue pikir bahwa ini adalah salah satu jalan yang bisa gue gapai, yang bisa gue gunakan untuk membantu umat manusia. Akhirnya pada detik itu juga gue bilang ke diri gue bahwa oke, Bim, kita komit. Gue komit untuk ngambil tema artificial intelligence, untuk mendalami artificial intelligence sekuat tenaga, dan ini akan menjadi jalan hidup gue seterusnya, menjadi artificial intelligence apa gitu. Oke. Dan setelah gue komit, gue mengetahui bahwa artificial intelligence itu butuh kemampuan programming, skill programming. Akhirnya gue nyoba nih di salah satu tutorial tentang image processing, kalau nggak salah gue nyobain tutorial aja ikutin. Seperti gue bilang di video sebelumnya, gue belajar Python, gue belajar programming itu ngikutin tutorial plek-plekan. Jadi gue tutorial apa, terus gue ikutin aja kodenya. Sama waktu gue nyari topik skripsi, nyari passion, itu juga gue nyobain satu tutorial, gue ikutin sampai akhir, dari awal sampai akhir, karena gue yakin itu berhasil kan. Dan berhasil, dan akhirnya ada perasaan senang. Gak tau kenapa ada perasaan senang ketika gue berhasil ngikutin tutorial, ketika gue merasakan seperti programmer pro gitu, programmer yang udah pro lah. Gue ngerasa kayak wah gila, gue kayak di film-film gitu. Anjir, gue kekanak-kanakan banget, tapi ya bener kayak gila, gue kayak programmer di film-film gitu. Gue ngetik kita ke kode di laptop gue, kayak kode warna-warni kayak gitu-gitu, terus gue enter, gue apa, tiba-tiba jalan. Gila, rasanya kayak gila, gue jadi programmer, kayak jadi hacker. Rasanya jadi hacker, gue pengen hack something gitu. Dan saat itu gue seneng banget. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya gue juga komit untuk belajar Python, karena artificial intelligence, machine learning itu pakai Python waktu itu programmingnya. Gue komit untuk belajar Python. Akhirnya gue beli kursus di Udemy. Lu bisa tonton di belajar machine learning mulai dari mana part 1 itu gue jelasin course-course yang gue pakai untuk belajar machine learning. Salah satunya course Python yang menurut gue itu sangat worth it, sangat recommended, dan ya harganya juga murah, kayak paling mahal 200 ribuan. Lu nunggu, kalau misalnya itu harganya selalu naik turun tuh. Nah, lu tunggu aja sampai harganya sekitar 150 ribuan. Waktu itu gue beli sekitar 168 ribu waktu 2018. Dan itu worth it, dan gue ambil karena gue udah komit bahwa oke, gue akan jadi programmer. Dan anehnya nih, gue setelah gue pikir-pikir nih, kayaknya emang passion gue di program. Jadi waktu gue belajar Python di kursus itu, dan waktu
nyobain tutorial yang lain, itu tuh gue selalu merasakan kesenangan, selalu merasakan sesuatu yang bikin gue senang, bikin gue bersemangat. Kalau misalnya gue mentok nih di suatu ngoding gitu, di suatu kode, di suatu step, gue nggak nyerah gitu. Gue ada effort yang gue kasih, ada effort yang rela gue kasih untuk menyelesaikan masalah itu. Dan setelah gue pikir-pikir dan flashback ke semester 2 ketika ada mata kuliah pemrograman komputer. Di mata kuliah pemrograman komputer itu adalah mata kuliah, seingat gue, satu-satunya mata kuliah yang gue nggak pernah tidur, gue nggak pernah ngantuk, duduk gue selalu paling depan. Kalau lo tahu ya, gue mahasiswa biasa gitu, nggak pinter-pinter amat. Jadi kalau mata kuliah yang nggak terlalu gue suka ya gue duduk ke belakang. Terus baru 5 menit kemudian gue udah ngantuk. Gue pernah tidur dari awal datang duduk gitu, terus bangun udah kelar men. Sumpah, literally udah kelar gitu. Tulisannya oke, makasih untuk hari ini, kita bertemu minggu depan. Jadi satu full pelajaran tuh satu mata kuliah tuh gue tidur, buset, kurang bego apa gue coba, kurang bandel apa coba gue tidur 1 jam pelajaran 3 SKS apa 2 SKS ya, pokoknya satu jam pelajaran itu tidur, gue nggak dapet apa-apa. Nah tapi pas pemrograman komputer, saya ingat gue nggak pernah sama sekali gue tidur, nggak pernah sama sekali gue ngantuk, dan tugas kuliahnya selalu gue kerjain setelah kuliah selesai. Ya mau itu di kos atau langsung di kelas di saat itu juga langsung gue kerjain, dan gue nggak nunda-nunda, nggak deadlineer. Dibanding dengan kuliah gue yang lainnya, gue deadlineer. Kadang gue ya udah skip, nggak ngerjain. Tapi ya itulah. Jadi pas gue flashback kayak, iya bener, kayaknya programming itu passion gue. Sekarang pun gue ngoding tuh senang hati, walaupun susahnya minta ampun, tapi gue senang hati untuk menyelesaikannya. Gue rela ngasih effort sebanyak apapun untuk menyelesaikannya, karena gue senang gitu. Oke, karena gue senang. Dan akhirnya gue bertemu dengan passion gue. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana gue mendalami passion gue itu. Karena lu tahu sendiri bahwa di teknik fisika belajar pemrograman komputer cuma 1 semester, dan dasar-dasar pemrograman kayak data struktur, kayak algoritma, kayak pokoknya yang dipelajari sama anak IT atau anak Elins gitu kan kita nggak diajarin. Nah terus pertanyaan selanjutnya gimana gue ngedalamin Python gue, programming gue, gimana coba? Nah jawabannya nih, gue kasih tahu pendapat gue tentang skripsi ya, pandangan gue tentang skripsi ya. Skripsi adalah wadah satu-satunya yang bisa lu gunakan untuk memperdalam ilmu lu yang lu dapat dari kuliah 4 tahun atau dari kuliah 3,5 tahun yang lalu. Skripsi adalah wadahnya. Jadi kalau lu misalnya dari 3,5 tahun itu lu suka di bidang energi, maka skripsi adalah waktunya atau tempatnya untuk mengasah kemampuan atau passion lu di bidang energi menjadi lebih baik, menjadi lebih tajam. Oke, itu pandangan gue tentang skripsi. Jadi skripsi itu tempat mengasah, mempertajam skill. Nah, passion gue programming, akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan skripsi untuk memperdalam programming gue, skill Python gue. Caranya gimana? Ya udah, caranya gue ambil atau gue pakai metode machine learning untuk mengerjakan skripsi. Oke, tadi kan gue udah bilang gue kepincut tuh sama artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya, deep learning. Dan akhirnya untuk memperdalam skill programming dan juga skill machine learning, maka gue putuskan gue
punya metode nih. Gue untuk skripsi ini gue punya metode. Gue pokoknya apapun metodenya, apapun topiknya, gue ambil, gue hajar sini, gue ambil. Tapi izinkan gue pakai metode machine learning untuk menyelesaikannya. Makanya gue ketika datang ke dosen-dosen untuk mencari topik skripsi, gue bilang, Pak, Bu, saya punya metode machine learning. Saya ingin memakai metode machine learning untuk skripsi saya. Tapi topiknya bebas, Bu, Pak. Topiknya apapun yang Bapak atau Ibu punya topiknya, saya ambil. Saya jadikan topik skripsi saya. Tapi izinkan saya untuk menggunakan machine learning dalam menyelesaikan permasalahan atau topik yang Bapak berikan atau yang Ibu berikan. Gue bilang kayak gitu. Gue gak peduli topiknya apa, yang penting metodenya machine learning, programming. Dan akhirnya, singkat cerita, gue dapet topik di akustik. Dosen pembimbingnya Butami. Wah, itu dosen pembimbing gokil lah, keren lah, baik, terbaik men, gila, baik banget tuh dosen, ya Allah, gila keren. Dan lo harus, kalau lo bisa dapet dosen pembimbing Butami, lo harus bersyukur. Enak dah, menurut gue sih enak, baik, dan enak diajak diskusi, enak diajak berkompromi, enak diajak tukar pendapat, enak lah. Dan ya karena beliau perempuan kan, Butami ya, ya lu kayak berasa apa ya, dia ayomi gitu, gimana sih ibu dan anak itu, dosen dengan mahasiswa bimbingannya itu pasti bakal dibimbing, bakal diajarin dengan baik oleh beliau. Jadi harus bersyukur pokoknya kalau dapat Butami. Oke, akhirnya udah skripsi itu gue jadikan wadah untuk mempertajam skill programming dan juga skill machine learning. Dan akhirnya secara apa namanya, akhirnya ini baru masuk ke skripsi ya, buset dah, iya baru masuk ke skripsi ya. Jadi ini setelah gue dapet topik, akhirnya ya udah mulai nih skripsi gue tentang machine learning, dan nanti ada kenalannya juga. Tapi sekarang anjir udah hampir 30 menit gue belum ngomongin skripsi gue sama sekali. Nanti pokoknya ada masalah di mana gue akhirnya ngerombak skripsi gue, ubah metode, ubah latar belakang kayak gitu, yang udah sekitar 3 bulan berjalan. Gue skripsi BTW 1 tahun. Dan 1 tahun itu gue gak merasa berat karena skripsi gue ini sesuai dengan passion. Tapi di 1 tahun itu ada setelah beberapa bulan, kalau nggak salah 3-5 bulan berlalu, akhirnya gue ganti skrip, ganti model, ganti tema. Anjir, gokil nggak tuh? Dan gue pengen gue ceritain, tapi ini udah hampir 30 menit. Jadi lanjut ke part 2 aja ya. Ini part 1 nih, gokil. Pokoknya gue bilang apa kan, ini bakal panjang banget. Jadi gue pisah aja ya di sini, nanti gue cerita lagi. Masuk skripsinya, bagaimana gue nyari referensi. Nanti yang gue bahas nih ya, bagaimana gue nyari referensi, bagaimana gue nyari, bagaimana gue presentasi, apa yang gue lakukan ketika jenuh, ketika stres, terus persiapan pendadaran, terus lab yang sangat membantu gue dalam skripsi, teman-teman gue yang sangat membantu skripsi, terus persiapan pendadaran udah ya, apalagi ya, pokoknya serba-serbi di skripsi gue. Tapi nggak akan gue jelasin di video ini karena udah terlalu panjang men, gila 30 menit, dan sepertinya harus gue akhiri. Jadi oke, sampai jumpa di cerita skripsiku part 2. Stay tune aja di YouTube gue. Dan terima kasih banyak udah nonton 30 menit cerita gue, introduction to skripsi. Dan selamat malam, goodbye.